Ledakan mengguncang Doha setelah Israel melancarkan serangan terhadap pimpinan Hamas. Seorang pejabat keamanan tewas, dan beberapa lainnya terluka dalam serangan, menurut Kementerian Dalam Negeri Qatar. Kementerian tersebut mengonfirmasi bahwa ledakan yang terdengar di Doha hari ini disebabkan oleh serangan Israel yang menargetkan markas besar perumahan anggota Biro Politik Hamas. Menurut laporan awal, serangan itu menyebabkan kematian Wakil Kopral Badr Saad Mohammed Al-Humaidi Al-Dosari, seorang anggota pasukan keamanan dalam negeri yang bertugas di lokasi serangan. Selain itu, beberapa personel keamanan lainnya mengalami luka-luka. Pernyataan kementerian tidak menyebutkan apakah ada anggota Hamas yang tewas atau terluka dalam serangan ini. Unit-unit khusus telah dikerahkan ke area yang ditargetkan untuk memastikan situasi tetap terkendali dan dikelola dengan efisiensi tertinggi. Kementerian Dalam Negeri Qatar juga menegaskan bahwa mereka memantau perkembangan dengan cermat dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan warga negara dan penduduk. Keselamatan mereka selalu menjadi prioritas utama. Para pemimpin Eropa bereaksi terhadap serangan Israel di Doha, Qatar. Beberapa pejabat dari berbagai negara Eropa telah merilis pernyataan yang mengecam serangan tersebut. Berikut ini adalah sekilas tanggapan terbaru dari para pemimpin Eropa. Perdana Menteri Keir Starmer mengecam serangan Israel di Doha dalam sebuah unggahan di X. Ia menyatakan bahwa serangan ini berisiko memicu eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut. Kementerian Luar Negeri Spanyol mengutuk keras pengeboman ini, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Qatar. Presiden Emmanuel Macron menulis di X bahwa serangan ini tidak dapat diterima apapun alasannya, dan menyatakan solidaritasnya dengan Qatar. Perdana Menteri Michel Martin mengatakan di X bahwa ia sangat prihatin dengan serangan tersebut, memperingatkan bahwa serangan ini berisiko mengganggu stabilitas kawasan dan mempersulit tercapainya gencatan senjata di Gaza. Paus Leo XIV menyatakan bahwa serangan Israel terhadap Hamas di Qatar menandai situasi yang sangat serius. Menurut laporan dari Vatican News, serangan Israel di Doha dirancang untuk merusak negosiasi perdamaian Gaza, kata pejabat Qatar. Seorang diplomat tinggi Qatar yang berbasis di Washington menyatakan bahwa serangan Israel terhadap kepemimpinan Hamas jelas dirancang untuk melemahkan negosiasi perdamaian yang melibatkan Amerika Serikat dan Qatar secara erat. Diplomat tersebut, Wakil Kepala Misi di Kedutaan Besar Qatar di Washington, Hamad Al-Muftah, mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada pemerintahan Trump dan anggota Kongres bahwa serangan itu secara langsung melemahkan upaya yang sedang berlangsung untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera. Waktunya bertepatan dengan upaya terbaru Gedung Putih dan mediator Qatar untuk mengajukan proposal pembebasan sandera dan gencatan senjata di Gaza. Para negosiator Hamas telah melakukan perjalanan ke Doha untuk tujuan ini dan kemarin bertemu dengan Perdana Menteri Qatar. Serangan hari ini jelas dirancang untuk melemahkan negosiasi perdamaian yang melibatkan Amerika Serikat dan Qatar secara erat, kata Al-Muftah. Meskipun para pejabat AS mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah diberitahu sebelum Israel melancarkan serangan, Qatar tetap yakin bahwa serangan itu dilakukan secara sepihak oleh pasukan Israel tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Amerika Serikat. Qatar mendesak agar serangan itu dikutuk. Serangan militer yang tidak beralasan terhadap negara berdaulat, yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat di luar NATO dan menampung sejumlah besar pasukan militer serta warga sipil Amerika, tidak dapat diterima dan harus dikutuk, ujar Al-Muftah. Pemerintah Qatar terus menaksir kerusakan dan korban jiwa, tambahnya. Netanyahu mengatakan serangan hari ini dapat membuka pintu untuk mengakhiri perang di Gaza. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menggambarkan serangan Israel di Qatar sebagai tindakan perdamaian dalam sebuah acara di Kedutaan Besar AS hari ini. Ia menyatakan bahwa Israel telah menerima prinsip-prinsip terbaru yang diusulkan Amerika untuk gencatan senjata. Hari-hari ketika para pemimpin teror menikmati kekebalan dimanapun sudah berakhir, kata Netanyahu dalam bahasa Ibrani. Saya tidak akan mengizinkan kekebalan seperti itu bagi para pembunuh rakyat kami. Netanyahu menambahkan bahwa serangan Israel dapat membuka pintu untuk mengakhiri perang di Gaza, yang diucapkannya pertama dalam bahasa Ibrani dan kemudian dalam bahasa Inggris. Israel telah menerima prinsip-prinsip tersebut, proposal yang diajukan oleh Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang, dimulai dengan pembebasan segera semua sandera kami yang telah ditahan di ruang bawah tanah Gaza selama 700 hari. Prinsip-prinsip AS untuk gencatan senjata mencakup pembebasan segera semua sandera dan dimulainya negosiasi untuk mengakhiri perang secara komprehensif, menurut dua pejabat Israel yang mengetahui diskusi tersebut.
Jika proposal Presiden Trump diterima, perang dapat segera berakhir, tambah Netanyahu. Kita dapat mulai lagi untuk mengupayakan perluasan perdamaian di kawasan kita demi kepentingan semua. Sebelum serangan, Hamas telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang meninjau beberapa usulan dari AS terkait gencatan senjata. Selama lebih dari 23 bulan perang antara Israel dan Hamas, gencatan senjata baru berlangsung selama 9 minggu. Gencatan senjata pertama mulai berlaku pada November 2023, tetapi hanya bertahan selama seminggu. Selama periode tersebut, 105 sandera dibebaskan dari Gaza dengan imbalan sejumlah besar tahanan Palestina. Gencatan senjata kedua baru tercapai pada Januari 2025, tak lama sebelum Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Hanya dalam waktu 8 minggu, fase pertama gencatan senjata, Hamas membebaskan 33 sandera, sementara Israel membebaskan sekitar 50 tahanan Palestina untuk setiap warga Israel yang dibebaskan. Dalam fase kedua yang direncanakan, Israel seharusnya menyetujui gencatan senjata permanen. Namun, Israel melanjutkan serangannya pada 18 Maret, menggagalkan perundingan, dengan alasan bahwa hal itu dilakukan untuk menekan Hamas agar membebaskan sandera yang tersisa. Kesepakatan gencatan senjata ketiga sejak itu terbukti sulit dicapai, meskipun Trump telah mengatakan selama berminggu-minggu bahwa kesepakatan baru hanya tinggal 1 atau 2 minggu lagi, tetapi tidak pernah terwujud. Kesepakatan tampak hampir tercapai pada akhir Juli, ketika utusan khusus AS, Steve Witkoff, bertemu dengan para pejabat Israel di Sardinia, Italia. Namun, setelah pertemuan itu, AS tiba-tiba menarik negosiatornya dari perundingan dengan Hamas di Qatar. Israel kemudian meningkatkan serangannya di Gaza. Akhir pekan ini, AS mengusulkan kerangka gencatan senjata baru. Trump mengatakan bahwa Israel telah menyetujui persyaratannya dan bahwa sudah waktunya bagi Hamas untuk menerimanya juga. Seorang pejabat senior Hamas mengonfirmasi kepada CNN bahwa para negosiator kelompok tersebut menjadi sasaran di Doha hari ini, tetapi kelompok tersebut belum memberikan pernyataan resmi tentang hal itu. Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa Israel tidak menginginkan perdamaian, melainkan kelanjutan perang setelah serangannya di Doha, Qatar, hari ini. Kami mengecam keras serangan Israel yang menargetkan delegasi negosiasi Hamas di Doha, ibu kota Qatar, kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan. Menargetkan delegasi Hamas saat negosiasi gencatan senjata sedang berlangsung jelas menunjukkan bahwa Israel tidak menginginkan perdamaian, melainkan kelanjutan perang. Kementerian Luar Negeri juga mengklaim bahwa serangan itu merupakan bukti nyata kebijakan ekspansionis Israel dan penerapan terorisme sebagai kebijakan negara. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dan Menteri Pertahanan Israel, Katz, mengatakan bahwa Israel memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan untuk menargetkan kepemimpinan Hamas di Qatar setelah penembakan massal di Yerusalem kemarin. Kemarin, setelah serangan mematikan di Yerusalem dan Gaza, Perdana Menteri Netanyahu menginstruksikan semua badan keamanan untuk bersiap menghadapi kemungkinan menargetkan para pemimpin Hamas, kata kedua pejabat tersebut dalam sebuah pernyataan. Menteri Pertahanan sepenuhnya mendukung arahan ini. Pernyataan itu melanjutkan bahwa Israel melanjutkan serangan hari ini, pada siang hari, mengingat adanya peluang operasional. Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan berpendapat bahwa operasi tersebut sepenuhnya dibenarkan, mengingat kepemimpinan Hamas inilah yang memulai dan mengorganisir pembantaian 7 Oktober, pernyataan itu menyimpulkan. Mereka terus melancarkan serangan mematikan terhadap negara Israel dan warganya sejak saat itu, termasuk mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan warga negara kami dalam serangan kemarin di Yerusalem. Sementara analisis mengatakan serangan Israel ancam kesepakatan Gaza. Serangan dahsyat dari Israel di Doha, Qatar, mengancam akan menggagalkan kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza dan berpotensi merusak hubungan AS-Qatar. Militer Israel mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengetahui sebelumnya tentang serangannya di Qatar yang, jika benar, kemungkinan akan dianggap oleh Doha sebagai penghinaan atau bahkan pengkhianatan. Qatar merupakan tuan rumah pangkalan AS terbesar di Timur Tengah dan telah menikmati hubungan yang sangat kuat dengan AS selama beberapa dekade. Qatar telah memfasilitasi perundingan, terkadang atas permintaan Amerika Serikat, dengan berbagai aktor non-negara dan kelompok militan, termasuk Taliban dan Hamas. Yang lebih mendesak, serangan tersebut kemungkinan akan menggagalkan negosiasi untuk mengakhiri perang di Gaza yang, menurut beberapa sumber, sedang mencapai titik kritis. Ketika pemimpin Hamas sebelumnya, Ismail Haniyeh,
dibunuh di Teheran pada Juli 2024. Perdana Menteri Qatar mengunggah postingan di X. Pembunuhan politik dan penargetan warga sipil yang terus berlanjut di Gaza sementara perundingan terus berlanjut membuat kita bertanya, bagaimana mediasi bisa berhasil jika satu pihak membunuh negosiator di pihak lain? Bagi kawasan, ada efek yang mengerikan. Jika sekutu sedekat AS seperti Qatar bisa diserang Israel, siapa yang mungkin menjadi target selanjutnya? Meskipun serangan ini merupakan serangan militer Israel pertama yang diketahui publik di wilayah Qatar, ini bukan pertama kalinya Doha terlibat dalam konflik Israel. Qatar menjadi sasaran rudal Iran ketika pangkalan udara Al-Udeid diserang tahun ini, setelah AS menyerang fasilitas nuklir di Iran selama kampanye Israel bulan Juni. Kini, Qatar memiliki alasan yang sah untuk mempertimbangkan kembali perannya sebagai fasilitator negosiasi dalam konflik ini. Pejabat Israel pujian serangan terhadap Hamas di Qatar. Para pejabat Israel telah berbicara setelah IDF melancarkan serangan yang menargetkan pimpinan Hamas di ibu kota Qatar, Doha. Serangan itu tampaknya merupakan pertama kalinya Israel melancarkan operasi di Qatar. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan, teroris tidak memiliki kekebalan dan tidak akan memiliki kekebalan dari tangan besi Israel dimanapun di dunia, dalam sebuah unggahan di X. Keputusan yang tepat telah kami buat, dan eksekusi yang sempurna telah dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel dan Shin Bet, tambahnya. Pemimpin oposisi, Yair Lapid, juga memuji serangan itu, mengapresiasi militer Israel, Shin Bet, dan semua pasukan keamanan atas operasi luar biasa untuk menggagalkan musuh-musuh kami. Menteri Keamanan Sayap Kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, memuji keputusan bersejarah negara itu untuk menyerang Doha. Darah Yahudi tidak lagi menjadi milik kita, kata Ben-Gvir dalam sebuah postingan di X. Keputusan yang kami buat untuk menyerang mereka yang menyebabkan pembantaian 7 Oktober merupakan keputusan bersejarah lainnya dalam serangkaian keputusan penting dan bersejarah yang telah kami buat, ujarnya. Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dani Danon, menyebut serangan itu sebagai operasi pembalasan yang gigih dan tepat. Saya memuji pasukan keamanan atas tindakan yang tepat dan berani. Teror tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan kami akan terus memburunya di mana-mana, ujarnya di X.